negara-negara Arab yang ada di benua Afrika seperti Mesir, kalau saya tidak salah mereka dikatakan Arab Musta'ribah atau apa gitu. Ya lupakan saja. Ada negara-negara Arab di benua Afrika. Ada Mesir, sangat terkenal sekali dengan Al-Azhar University, piramid, Cleopatra dan segala macam. Ada Sudan, terkenal dengan Universitas Khartoum, dan ibu kotanya di Khartoum. Ibu kota Sudan itu adalah Khartoum. Ada Libya, tempat Ustadz Adi Hidayat menimba ilmu, ibu kotanya itu Tripoli. Ada Tunisia. Tunisia ini sangat dekat sekali dengan Eropa, tepatnya itu Italia. Ada Algeria atau kita sebut dengan Aljazair. Aljazair ini bagi yang suka bola gitu ya, pasti kenal dengan Zidane. Nah, Zidane ini berasal dari Algeria, merupakan tim Prancis dulunya yang sekarang menjadi pelatih Real Madrid. Di Algeria ini juga ada patung Soekarno loh. Ada patung Soekarno. Kemudian Maroko atau kita kenal Mamlakah Maghribi. Kemudian ada Mauritania, dan terakhir itu Somalia. Somalia ini kalau kita lihat ciri-ciri masyarakatnya mirip orang Sudan gitu ya. Nah, mereka inilah orang-orang yang di negaranya itu resmi memakai bahasa Arab Fusha. Nah, apa sih bedanya bahasa Arab Fusha sama bahasa Arab Amiyah? Kan itu jadinya pertanyaannya. Bahasa Arab Fusha ini adalah bahasa Arab resmi, bahasa Arab yang memakai tatanan kaidah nahwu dan saraf. Sementara bahasa Amiyah ini adalah bahasa pasar, bahasa sehari-hari, ibaratkan kita bahasa daerah lah, bahasa daerahnya, dan tidak memakai tatanan kaidah, suka-suka mereka aja mau bilang apa gitu. Sebut saja kayak Mesir itu ketika mereka memakai bahasa Amiyah, ada beberapa huruf yang malah berubah pengucapannya dari penulisan tapi diucapkan berbeda gitu. Bukan kayak bahasa Inggris ya. Contohnya saja misalkan masjid itu pakai ja, masjid. Tapi ketika mereka menyebutkannya di bahasa sehari-hari, mereka akan bilangkan masjid. Jadi ja itu berubah jadi g, masjid. Atau jadid, mereka akan bilangnya itu gadid. Atau misalkan jami'ah itu artinya university, mereka akan bilang jami'ah, ilal jami'ah. Ada beberapa yang berubah. Kayak di Lebanon pun begitu, ada beberapa huruf yang mereka tambah, ada beberapa huruf yang mereka hilangkan. Sebenarnya saya tidak terlalu begitu paham karena memang mata kuliah ini saya pelajari dulu waktu di kuliah dan sudah beberapa tahun berlalu. Jadi yang saya sampaikan yang saya ingat-ingat aja dan beberapa saya baca kembali. Contohnya saja, masuk kita ke contoh bahasa Arab Fusha. Kaifa haluki atau kaifa haluka. Di bahasa Arab itu terkenal sekali ya, ada namanya muannats mudzakkar. Muannats itu untuk perempuan, mudzakkar itu untuk laki-laki. Nah, ketika kita menanyakan untuk laki-laki kaifa haluka, itu fusha. Jadi di semua negara Arab yang saya sebutkan tadi, ketika mereka fusha, mereka akan menanyakan kaifa haluka, kaifa haluk, kaifa haluka, kaifa haluki, kalau itu untuk perempuan. Tapi ketika mereka untuk sesama mereka di pasaran itu ada yang memakainya tapi tidak banyak. Kebanyakan mereka itu akan memakai bahasa Amiyah masing-masing. Contohnya saja, saya tidak menyebutkan semua negara karena jujur saya tidak tahu. Yang saya sampaikan ini yang saya tahu saja. Contohnya Mesir. Mesir itu mereka ada yang menanyakan kaifa haluk, akan tetapi mereka akan lebih sering menanyakan kaifa haluka, amil atau untuk perempuan kaifa haluki amilah beda ya. Iya, beda sekali. Atau misalkan kaifa haluka di Maroko itu di Algeria, mereka bahasanya hampir mirip. Maroko, Algeria, Tunis, karena mereka ini sebenarnya tetangga Libya, mereka tetanggaan gitu. Mereka akan menanyakan kaifa haluka kidir untuk laki-laki, kaifa haluka kidir labas alaik. Atau kaifa haluki untuk perempuan, mereka akan menanyakan kidera. Atau di contohnya di Lebanon, mereka menanyakan kaifa haluka itu kaifa haluka di sana kifak. Kaifa haluka mereka singkat jadi kifak. Kalau untuk perempuan kaifa haluki kifik. Sangat berbeda sekali, dan
ketika saya taunya dari almarhum suami saya dan teman-teman saya yang orang-orang sana, kebanyakan mereka menanyakan, istilahnya menggunakan bahasa itu ya memang bahasa Amiyah mereka. Kecuali mereka tahu kita tidak mengerti bahasa Amiyah, maka mereka akan mencoba menanyakan kita dengan bahasa Arab Fusha. Contohnya yang lain, man ismuka, what's your name, gitu ya. Man ismuka. Kalau orang Mesir itu dia nggak akan nanyakan antum semuanya, kita semua, man ismuka. Ya ada yang nanyakan tapi memang tidak banyak. Mereka lebih menanyakan itu ismuka enta, gitu ya. Atau ismuki yang artinya itu mada. Kalau di bahasa Mesir itu mada, what's susah ya dipahami. Nah, kalau di Maroko mereka menanyakan man ismuka, what's your name, itu shnu smitik. Nah, kalau di Libanon itu mereka akan menanyakan shu ismak kalau untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan shu ismik. Kelihatan ya bedanya ya. Dan masih banyak lagi sebenarnya. Saya hanya ingin menjelaskan itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Dan satu hal lagi yang ingin saya sampaikan, ternyata mereka saja orang Arab masih belajar bahasa Arab. Tidak semua orang Arab itu mengerti bahasa Arab. Ini realitanya. Maksudnya tidak semua orang-orang yang lahir di Arab itu bisa berbicara bahasa Fusha. Orang yang bicara bahasa Fusha itu orang-orang yang bersekolah gitu, karena mereka belajar Fusha ini di sekolah gitu. Dan ternyata tidak semua mereka memahami kaidah nahwu sharaf. Itu realitanya gitu. Jadi bagi teman-teman yang ingin belajar bahasa Arab, jangan minder kayaknya susah sekali atau apa dan segala macam, karena sejatinya kita dan orang-orang Arab yang belajar bahasa Arab itu sendiri pun sama. Bagi teman-teman yang ingin belajar, silakan belajar. Saya doakan mudah-mudahan bisa paham bahasa umat Islam ini, dan apa yang saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat. Saya ingin ada manfaatnya ya, saya berharap ada manfaatnya, karena inilah harapan terbesar saya membuat video ini. Cukup sekian mungkin karena durasinya sudah sangat panjang. Saya tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.